Hello guys, welcome back to Stripes After Dark. Oh. Kembali lagi bersama saya, EB. Hari ini saya akan membahas tentang kasus cinta yang paling sadis di Indonesia. Tapi sebelum saya bahas, kalian harus like dulu, komen, share, dan subscribe untuk mendukung terus channel ini. Oke? Cinta ini merupakan sesuatu hal yang sangat disukai orang. Mungkin bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa mendatangkan sukacita, bisa mendatangkan pokoknya happiness lah atau joy lah ketika kita rasakan cinta itu loh. Tapi di sisi lain, cinta juga itu menjadi salah satu malapetaka dan juga bisa membuat orang stres dan gila karena cinta. Mungkin juga ada beberapa orang yang bisa mengorbankan nyawanya demi cinta. Gaya kali. Tapi mengorbankannya ini benar-benar sampai jadi korban guys. Jadi maksudnya ya mati karena cinta begitu. Sudah banyak kasus kriminal yang ada di Indonesia mengenai cinta ini, mau tentang dibunuh, dicekek, atau dibacok dan lain-lain. Video sebelumnya itu kan kita membahas juga tentang cinta, yaitu kasusnya Vina. Kalau kalian sudah nonton, kalian bisa nonton dulu di sini kasusnya Vina yang saya bahas. Kemudian ini mungkin ada beberapa lanjutan kisah-kisah cinta yang mungkin berakhir tragis juga, kurang lebih sama seperti Vina. Kita langsung bahas saja yang pertama. Ada kasusnya Hafid dan Ashifa. Letaknya ini ada di Bintara, Bekasi. Kasus pembunuhan yang terjadi pada Ade Sarah yang dilakukan oleh mantannya sendiri, yaitu Hafid bersama pacarnya. Sebelum saya mendalam, saya bahas dulu siapa itu Ade Sarah. Basically perempuan yang bernama Ade Sarah Angelina Suroto. Maaf kalau saya salah. Yaitu seorang remaja lulusan dari SMA 36 Jakarta. Setelah dia lulus, dia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Bunda Mulia, Jakarta, mengambil jurusan psikologi. Sarah ini pacaran dengan laki-laki yang bernama Hafid sewaktu SMA. Nah, kebetulan Sarah, Hafid, dan pacarnya Hafid ini namanya Ashifa. Itu mereka tiga-tiganya merupakan alumni dari SMA 36 Jakarta. Dulunya memang Sarah dan Hafid itu sempat pacaran di waktu SMA. Namun hubungan mereka putus ketika mau lulus SMA. Nah, awalnya hubungan Shiva dan Hafid itu baik-baik saja. Kurang lebih 11 bulanan gitu mereka berpacaran. Hubungannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi akhirnya Shiva ini cemburu kembali kepada Sarah ini. Nah, kenapa bisa cemburu? Karena si Hafid ini sering chat-chatan kembali si Sarah ini ketika mereka sudah pacaran. Nah, hal ini yang membuat cemburulah si Shiva ini. Ayo, siapa kalian yang suka chat-chat mantan seperti ini? Ayo ngaku, jujur. Sejak saat itu, hubungan Hafid dan Ashifa itu sudah mulai agak menurun karena mereka itu sering ribut. Mereka sering bertengkar dengan hal-hal yang kecil atau ribut masalah-masalah hal yang sepele lah. Menurut dari cerita Shiva ini punya pengalaman yang kurang enak dengan Sarah. Kenapa? Karena sewaktu SMP Sarah ini katanya suka mengganggu cowok yang didekati oleh Shiva. Nah, jadi ceritanya waktu SMP ini udah kenalan lah guys. Mereka udah kenal dari SMP. Kemudian dia punya dendam atau trauma masa lalu si Shiva ini terhadap Sarah. Makanya dia mungkin mempunyai hati yang was-was gitu loh terhadap cowoknya yang baru Hafid gitu. Kan ini mereka hubungannya lagi kurang baik. Nah, menurut artikel yang ditulis oleh Liputan 6, Hafid meminta mereka bertiga untuk ketemu lah di salah satu kawasan di Jakarta yang namanya Menteng. Namun ada cerita yang berbeda dari kompas.com guys. Dari kompas.com ini menyebutkan kalau di artikelnya itu sebut kalau Ashifa lah ini yang mengajak atau membujuk Ade ini untuk bisa masuk ke dalam mobilnya Hafid ini. Karena alasannya Shiva dan Hafid ini lagi bertengkar. Jadi mereka lagi marah-marahan. Jadi Sarah sebagai teman yang baik yang mungkin dalam tanda kutip being a good friend gitu, makanya dia menuruti saja apa yang diminta tolong oleh Shiva. Nah, akhirnya Sarah pun mengikuti dan langsung masuk ke dalam mobil. Sebelum akhirnya mereka berdua itu berniat untuk menyakiti Sarah,
mereka itu sudah mengatur rencana pada awalnya. Nah, mereka ini berniat untuk membunuh si Sarah ini. Sarah ini berusaha untuk melerai mereka berdua. Tapi ketika Sarah berusaha melerai, nah Syifa dan Hafid ini langsung saja melanjutkan aksinya mereka, yaitu mereka langsung memukul Sarah, langsung kemudian mencekik, terus mereka menelanjangi Sarah setengah badan. Di saat itu kan Sarah ini tidak bisa apa-apa gitu loh. Dia hanya tubuh lemas karena dia sudah dipukuli, kemudian sudah dicekik. Kemudian pada akhirnya si Sarah ini disetrum oleh mereka berdua. Nah, ketika si Sarah pingsan, kemudian Syifa ini memasukkan sumpalan koran yang dilapisi dengan tisu, kemudian dimasukkan ke dalam tenggorokannya. Sehingga Sarah pun tidak bisa bernafas dan akhirnya dia meninggal. Kemudian mereka berdua itu membuang jasadnya Sarah itu di ruas tol Bintara kilometer 41. Nah, kasus ini membuat mereka itu mendapat hukuman seumur hidup. Kasus ini cukup kompleks guys, karena menurut cerita-cerita lain ada yang bilang kalau misalkan jenazahnya itu dibuang ke tempat lain, bukan di jalan tol. Kasus ini juga sempat viral di Indonesia karena bayangkan saja judulnya ini kayak apa ya, ada pasangan yang berkonspirasi untuk membunuh mantannya. Menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah. Yang kedua itu cemburu buta. Kisah cemburu buta ini ada di Sanggau, Kalimantan Barat. Kasus ini dialami oleh seorang wanita yang bernama Erniati yang berusia 24 tahun yang tewas di tangan pacarnya sendiri, yaitu yang bernama Andreas yang berusia 36 tahun. Nah, jadi Andreas ini merupakan supir yang berasal dari Pontianak dan dia juga sudah memiliki hubungan yang lama bersama Erniati. Nah, Erniati ini memang diketahui sering jalan bersama teman-temannya. Nah, kebanyakan teman-temannya ini teman-teman cowok. Nah, hal ini yang membuat Andreas ini suka merasa cemburu karena Erniati ini sering jalan sama cowok lain. Hal ini yang biasa bikin mereka itu sering cekcok, sering marah-marahan, sering bertengkar. Pada tanggal 20 April 2014 pada malam hari, Andreas itu mengajak Ernie untuk jalan-jalan pada malam hari. Awalnya itu biasa saja, tidak ada masalah atau tidak ada konflik dan lain-lain. Kemudian di tengah-tengah perjalanan keduanya ini berantem lagi karena si Ernie ini meminta uang dan cincinnya yang dipinjamkan kepada Andreas untuk diminta kembali gitu. Gak terima akan hal itu, Andreas yang awalnya marah karena cemburu akhirnya ngamuk, tambah ngamuk karena udah dimintai seperti itu. Nah, akhirnya ketika mereka udah nyampe di jalanan yang cukup sepi, Andreas tiba-tiba menjatuhkan motornya sehingga Ernie jatuh. Ketika Ernie udah jatuh, nah Andreas pun turun dari motornya, kemudian dia memukuli Ernie, kemudian dia menghantamkan kepala Ernie itu ke aspal berulang-ulang kali. Nah, gak hanya itu, ketika Ernie sudah mulai lemas, akhirnya si Andreas ini melindas leher Ernie menggunakan motor sebanyak 7 kali. Nah, Andreas ini sudah merencanakan pembunuhannya itu dari awal karena dia sudah merasa sangat cemburu, sudah sangat marah terhadap Ernie. Nah, atas kejadian itu Andreas dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan terencana dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Nah, menurut kalian ini kisahnya ini seram gak guys? Atau ngeri? Coba kalian komen di bawah. Kemudian yang ketiga, cinta segitiga. Nah, kasus ini bermula karena adanya cinta segitiga antara Sain, Natin, dan Daria. Daria ini diketahui berusia 25 tahun, sedangkan Sain dan Natin ini sama-sama berusia 36 tahun. Ironisnya ini guys, tiga-tiganya ini sudah punya keluarga masing-masing. Jadi si Daria sudah punya keluarga, Sain punya keluarga, terus si Natim ini juga sudah punya keluarga, tapi mereka selingkuh guys. Nah, awalnya seorang wanita yang bernama Daria ini selingkuh sama 2 laki-laki yang bernama Natim dan Sain. Nah, konfliknya ini dimulai ketika Sain ini mengupload bukti chatnya atau bukti chat dari Daria ke sosial media yang bertujuan itu untuk mengancam Daria. Tak hanya diupload ke sosial media, Sain ini berniat untuk melaporkan kasus perselingkuhannya kepada suaminya dengan ancaman Daria ini harus memberikan uang kepada Sain. Kurang lebih ngancamnya seperti ini mungkin ya guys ya, dari Sain ya.
saya akan laporkan kau ke suamimu. Kalau misalkan kau tidak mau, kau harus kasih saya uang senilai 3.750.000. Nah, jadi dia meminta uang. Dia meminta uang kepada Daria. Kemudian Daria ini tidak punya uang sebanyak itu. Diceritakan kalau misalkan Daria hanya mempunyai 500.000. Nah, Daria bilang seperti ini, saya hanya punya 500.000, ambil saja kalau kau mau. Akhirnya si Sain pun mengambil uang 500.000. Daria sendiri ini merasa kesal gitu loh. Karena merasa kayak seakan-akan diancam. Kemudian Daria ini pun cerita kepada selingkuhan lainnya yang bernama Natim. Awalnya Natim juga merasa kesal dengan perlakuan dari Sain karena harus mengancam-mengancam seperti itu. Nah, dari situ Natim dan Daria itu berencana untuk membunuh si Sain. Sembari melakukan perencanaan pembunuhan, nah Natim pun dibantu oleh dua temannya. Akhirnya awal kronologisnya pun terjadi. Jadi pada awalnya si Daria ini pergi menjemput Sain menggunakan motor. Kemudian diboncenglah, kemudian dibawalah Sain ini ke salah satu rumah yang ada di dalam suatu perumahan. Ketika sudah ada di dalam rumah itu, Sain pun turunkan dari motor. Nah, ternyata di dalam rumah itu sudah ada Natim dan kedua temannya. Tanpa pikir panjang, Natim dan kedua temannya itu langsung menyerang si Sain itu. Dia langsung memukulinya, langsung menghantaminya habis-habis hingga terakhir mereka menggoroknya atau membacoknya. Ketika dibacok, Sain langsung meninggal dan tewas di tempat. Nah, warga sekitar itu sempat melihat ada mobil di sekitar rumah itu yang ibaratnya sedang buru-buru lah pergi, langsung melaju kencang meninggalkan rumah itu. Nah, tidak lama kemudian ditemukanlah mayat di dalam rumah itu. Kemudian warga pun melapor kalau misalkan ada mayat di dalam rumah itu. Nah, polisi pun langsung datang ke tempat itu, langsung menyelidiki, kemudian bertanya-tanya kepada warga-warga setempat. Dan tidak lama polisi melakukan penyelidikan, akhirnya mereka pun bertiga ditangkap, berempat maksud saya. Nah, akibat perbuatannya ini pelaku itu mendapatkan hukuman mati dengan pasal 338 KUHP, subsider 340 KUP, dan 170 KUHP. Mungkin kalau kalian lihat dari kisahnya ini merupakan salah satu kisah yang lumayan viral di Indonesia tentang Daria ini. Akhirnya pada akhir cerita Natim diringkus polisi dan oleh kedua temannya itu diringkus polisi. Bahkan si Daria ini pun sendiri diringkus polisi dan dimasukkan ke dalam bui. Nah, menurutku MVP kali ini Daria sih, karena menurutku siapa orang yang bisa selingkuh dengan dua orang kemudian dia bunuh lagi selingkuh yang lainnya untuk bersama selingkuhnya. Nah, gimana itu guys? Coba kalian komen. Oke guys, mungkin sekian dulu saja tentang kasus cinta yang sadis yang ada di Indonesia. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk dukung terus channel ini. Oke, see you di Stripes After Dark berikutnya. Auuu!